Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kalau Pak Awa bilang salam olahraga, kalian jawabnya jaya. Nah, gitu ya. Salam olahraga, jaya. Lah. Baik, anak-anakku gimana kabarnya semuanya? Sehat selalu ya. Pak Awa doakan semoga kalian diberi kesehatan dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana sehari-harinya anak-anakku tetap berolahraga kan meskipun di rumah? Baik sekali. Olahraga dapat kita lakukan di mana saja dan juga dengan cara sederhana apapun. Bisa berjalan atau berlari, bahkan kalau yang punya sepeda bisa bersepeda. Oke, di kelas 3 ini Pak Awa juga mengajarkan olahraga, yang mana di kelas 2 kemarin Pak Awa juga mengajarkan olahraga, dan di kelas 3 ini tetap Pak Awa juga mengajarkan olahraga. Yang kemarin di kelas 2B, nah siapa yang kelas 2B? Yang kemarin. Nah, sekarang diajarkan olahraga sama Pak Awa lagi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Mata pelajaran olahraga ini tidak bisa langsung dipraktekkan. Pak Awa berikan materi terlebih dahulu agar anak-anak bisa mengetahui dan juga melaksanakan bagaimana sih caranya, tekniknya, atau pengaplikasiannya terhadap materi-materi ini. Kita simak materi sebagai berikut. Baik, kita akan langsung ke materinya. Apa yang Pak Awa ajarkan pada materi hari ini, yaitu Pak Awa akan ajarkan tentang olahraga lari. Olahraga lari merupakan salah satu olahraga paling sederhana. Karena apa? Olahraga lari ini tidak butuh seseorang yang berkemampuan khusus, dan juga olahraga lari ini tidak butuh alat yang khusus untuk melaksanakannya. Kita hanya bermodalkan 2 kaki ini bisa melaksanakan olahraga lari. Sudah pernah lari semuanya kan? Pastinya sudah. Di kelas 1, di kelas 2 sudah Pak Awa ajarkan olahraga lari. Tapi di kelas 3 ini berbeda dengan kelas 1 dan kelas 2. Di kelas 3 ini olahraga larinya lebih jelas lagi. Pak Awa akan ajarkan bagaimana cara start yang baik, bagaimana cara finish yang baik, kemudian macam-macam dari olahraga lari ini apa saja. Olahraga lari ini termasuk cabang atletik. Cabang atletik yang paling disukai banyak orang. Semua orang suka dengan olahraga lari. Karena yang seperti saya bilang tadi, tidak butuh kemampuan khusus dan juga tidak butuh alat yang khusus. Bahkan semua orang melakukannya walaupun tanpa sengaja. Seperti yang digambar ini, ada orang dikejar sama anjing. Otomatis mau dia tidak mau harus lari lah. Ini dia melakukan lari tanpa disengaja. Gara-gara apa? Dikejar sama anjing. Nah, mulai sejak kecil pasti kalian sudah pernah melakukan olahraga lari ini. Dikarenakan lari ini masuk cabang atletik, induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia bisa disebut dengan PASI, singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Macam-macam lari, ada banyak sekali macam-macam lari. Lari dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu lari jarak pendek. Yang kedua, lari jarak menengah. Ketiga, lari jarak jauh. Yang keempat, lari halang rintang. Dan yang kelima, lari estafet. Ini merupakan macam-macam dari perlombaan atau olahraga lari. Nah, yang kita ajarkan, yang Pak Awa ajarkan, yaitu yang pertama yaitu lari jarak pendek. Bagaimana cara melakukannya, startnya, juga finishnya, dan juga larangan-larangan yang kita lakukan pada waktu melakukan olahraga lari ini. Oke, lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau bisa disebut juga dengan lari sprint adalah lari dengan kecepatan penuh. Lari jarak pendek menempuh jarak 100 meter
200 meter, dan 400 meter. Kenapa dikatakan sprint? Karena lari ini mulai dari start harus berlari dengan cepat sampai finish. Kenapa kok kita harus cepat? Karena lapangan atau medan yang disediakan lintasannya ini jaraknya pendek, cuma 100 meter. Kalau ukuran anak SD sekitar kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu enggak sampai 100 meter, mungkin 60 meter lah. Untuk kelas 3 ke atas itu biasanya sudah 100 meter. Nah, untuk biasanya yang umum dilakukan ini jaraknya adalah 100 meter. Kemudian Pak Awa ajarkan bagaimana caranya start yang benar dalam melakukan lari sprint. Cara melakukan lari sprint yaitu dengan menggunakan start jongkok. Seperti ini caranya. Nah, gambarnya itu. Start jongkok. Bagaimana start jongkok? Start jongkok adalah start lari dengan gaya menggunakan jongkok. Nah, jadi jongkoknya seperti itu. Salah satu lututnya yang kanan itu berada di atas, yang kiri diletakkan di bawah, kemudian tangannya berada di depan. Nah, ini gambarnya. Cara melakukan start jongkok. Bagaimana sih cara melakukan start jongkok? Di perlombaan lari, olahraga lari ada 3 aba-aba: bersedia, siap, dan ya. Pada aba-aba bersedia, ambil posisi jongkok, letakkan tangan di tanah atau tempat melakukan lari. Kemudian ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf V terbalik. Huruf V terbalik seperti ini. Nah, seperti yang digambar itu. Huruf V terbalik begini. Kemudian bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan dan lengannya lurus seperti yang digambar itu. Tuh, di situ ada ini huruf V ini. Nah, huruf V terbalik. Kemudian bahu condong ke depan, ini bahunya condong ke depan dan lengannya ini lurus. Nah, harus lurus lengannya. Itu merupakan yang pertama pada aba-aba bersedia. Kemudian setelah aba-aba bersedia, pasti ada aba-aba siap. Nah, bagaimana cara melakukan aba-aba siap? Angkat pinggul ke atas, sedikit lebih tinggi dari bahu. Kemudian garis punggung sedikit menurun ke depan dan badan lebih condong ke depan. Kepala rendah, leher tetap rileks, pandangan ke bawah 1 sampai 1,5 meter di muka garis start. Angkat pinggul ke atas. Nah, pinggulnya ini diangkat ke atas. Kemudian garis punggung sedikit menurun ke depan dan badan lebih condong, ini sedikit menurun ke depan badannya, garis punggungnya. Kemudian kepala rendah, ini kepalanya rendah mengarah ke bawah sini. Kurang lebih 1 sampai 1,5 di muka garis start. Nah, itu ketika aba-aba siap. Kemudian terakhir aba-abanya adalah ya. Kalau kita pakai peluit pasti aba-abanya prit. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita mendengar aba-aba tersebut, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ayunkan lengan ke kiri. Ayunkan lengan kiri ke depan. Lengan yang kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang, kuat-kuat. Kemudian kaki kiri menolak kuat-kuat dan kaki kanan melangkah secepat mungkin. Langkah pertama kira-kira 45 cm sampai 75 cm di depan start. Yang pertama, sambil dilihat gambarnya, ayunkan lengan kiri ke depan. Nah, ini lengan kirinya. Lengan kiri ke depan. Kemudian lengan kanan ke belakang. Nah, ini. Kemudian kaki kiri menolak kuat-kuat. Nah, ini sebagai tahanan. Nah, ini kaki kirinya. Kaki kiri ini kaki kiri. Nah, sebagai tolakan.
Tolakan kuat-kuat dan kaki kanan melangkah secepat mungkin. Nah, ini kaki kanannya melangkah ke depan. Kira-kira untuk melangkahnya ini kurang lebih sekitar 45 sampai 75 cm di depan garis start. Nah, jadi itu ada 3 aba-aba: bersedia, siap, dan iya. Kalau pakai peluit, bersedia, siap, prit. Nah, seperti itu untuk cara start yang benar ketika kita melaksanakan lomba lari. Kemudian apa saja sih larangan-larangan yang kita tidak boleh lakukan ketika melakukan lomba lari? Yang pertama adalah kita tidak boleh meloncat saat memasuki garis finish. Jadi ketika garis finish kita loncat, wing. Nah, itu tidak boleh. Jadi tetap harus lari. Kemudian tidak boleh menggapai pita finish. Nah, ini merupakan pita garis finishnya. Nah, ini tidak boleh digapai dengan tangan. Biarkan tersentuh oleh badan kita sendiri. Nah, tidak boleh digapai dengan tangan, biarkan menyentuh badan kita sendiri. Kemudian larangan yang ketiga, tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Ketika mau garis finish lari, mau garis finish langsung berhenti mendadak. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Langsung lari aja melewati garis finish. Itu tadi larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika melaksanakan lomba lari atau melaksanakan olahraga lari. Oke, baik. Gimana anak-anak sudah tahu tentang lari jarak pendek ini, lari sprint ya. Kemudian bagaimana cara melakukan startnya? Aba-abanya ada 3, bersedia, siap, dan ya. Bagaimana cara melakukan ketika ada aba-aba bersedia? Bagaimana kita melakukan ketika aba-aba siap? Dan bagaimana cara kita melakukan ketika aba-aba ya? Dan juga kalian sudah belajar tentang larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika melaksanakan lari. Sudah paham semuanya ya? Baik, sekian dulu untuk materi PJOK pada hari ini. Bisa kalian simak videonya, kalau mungkin lupa bisa diulang-ulang lagi videonya agar lebih paham lagi. Dan untuk selanjutnya minggu depan atau minggunya lagi kita akan praktekkan bagaimana caranya untuk lari yang benar, dan besok akan Pak Awa beri tugas praktek lomba lari. Sekian dulu dari Pak Awa, semoga kalian sehat selalu dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.